Supriyanti. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Nah, teman-teman, berdasarkan dari latar yang tadi di belakang saya, yaitu Fakultas Sastra dan Budaya, ada yang bisa menebak tidak apa yang akan saya bahas pada video kali ini? Yap, tepat sekali, kita akan membahas tentang jurusan saya, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan hal-hal yang apa saja sih yang menarik di jurusan ini gitu. Terus apa aja sih pendapat mahasiswa tentang jurusan ini, dan kira-kira apa sih alasan mereka memilih jurusan ini, seperti itu. Stay tune. Nah, kali ini kita akan bertanya tentang apa sih yang tertarik dari jurusan ini kepada beberapa mahasiswa nih. Kalian dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, nah namanya? Aas. Aas? Jihan. Puas dengan Jihan. Nah, kalian dari semester berapa? Semester 3. 3. Satu kelas enggak? Iya, itu sekelas. Sekelas. Nah, kebetulan kita satu jurusan dan kita hanya beda angkatan sebenarnya. Apa sih yang membuat kalian itu tertarik dengan jurusan ini? Apa yang bikin kalian merasa oh, kayaknya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia ini bisa menjadi salah satu pilihan saya? Ya, alasannya itu selain aktivitas di jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia ini juga ada di semester 5 itu sih peminatan, ada jurnalistik, IPA, dan penyuntingan, sastra lisan. Nah, saya lebih tertarik ke jurnalistik. Selain kita bisa menjadi guru, kita juga bisa menjadi seorang wartawan. Wah, kalau Jihan? Kalau Jen sendiri memang basicnya dari SMA itu sebenarnya jurusannya IPA, cuman lebih tertarik ke hal-hal yang berbau sastra seperti novel, puisi, dan tulisan-tulisan karya-karya ilmiah seperti itu. Jadi Jen memilih jurusan Bahasa Indonesia yang bisa mengarahkan Jen untuk bisa lebih fokus ke hal-hal yang menarik perhatian Jen. Bisa mendalami hobi seperti itu. Nah, kira-kira setelah menjalani beberapa semester di sini, ada nggak sih yang buat kalian berpikir bahwa wah, ternyata saya tidak salah memilih jalan ini begitu? Ya, awalnya sih semester 1 itu ada sih beranggapan kayaknya salah sih masuk di jurusan ini, tapi seiring berjalannya waktu kita mengikuti proses yang ada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini, kita sudah mengetahui lagi lebih dalam ternyata begininya prosesnya yang ada di jurusan ini, ternyata sangat menarik dan luar biasa. Jihan sendiri? Kurang lebih sama sih seperti yang dikatakan oleh Aas tadi, cuman yang menyenangkan dari jurusan ini adalah kita sebenarnya bisa setelah lulus dari sini itu sebenarnya kita bisa jadi apa saja gitu. Tidak seperti di jurusan-jurusan yang lain yang berfokus kepada satu bidang saja, tetapi kita di sini itu diwadahi dengan berbagai bidang yang bisa kita ambil seperti itu. Bisa jadi guru, bisa juga Jurnalistik, bisa kerja di kantor, di bank, ya kan, di kantor bahasa pun boleh, Ya. jadi editor boleh, penulis boleh. Wow, jawaban yang sangat bermanfaat untuk adik-adik selanjutnya yang mungkin butuh inspirasi begitu. Insyaallah. Oke, terima kasih banyak waktunya Aas, Jihan, sampai ketemu lagi, dadah. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah bertanya kepada dua mahasiswa, yaitu Aas dan juga Jihan. Nah, bisa kali ya kita tanya lagi kepada satu mahasiswa tentang pendapatnya mengenai jurusan ini. Nah, halo. Hai Kak. Dengan Wafi Aziza. Wafik Aziza. Iya. Nah, saya bertanya sedikit boleh? Boleh Kak? Apa? Hanya pertanyaan-pertanyaan dasar. Kamu dari jurusan? Dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita satu jurusan, lah kita hanya beda angkatan. Berarti Kak angkatan Jangan ditanya. Ya, jadi pertanyaan dasar saya itu, apa sih yang bikin kamu tertarik mengambil jurusan ini, memilih jurusan ini? Oke. Jadi ada sedikit cerita. Jadi untuk masuk ke jurusan ini juga rekomendasi dari guru saya. Nah itu guru bahasa Indonesia saya sendiri, begitu. Jadi dia bilang, Wafik, masuk jurusan ini bagus karena terangkatnya cepat, baru
jam terbangnya cepat, bagus begitu. Bilang, oh iya ibu, jurusan apa? Bilang, jurusannya ibu, jurusan bahasa Indonesia. Oh iya ibu, baru tanya-tanya kalau masuk ini bagaimana ibu, gitu, masuk di jurusan itu, begitu. Apakah dipersulit atau mudah ibu apakah pakai sertifikat apa begitu? Dan tidak, cuma kalau pilih apa dulu, SB, SN atau mandiri begitu. Nah alhamdulillah ikut jalur mandiri, masuk di sini dan alhamdulillah tidak sia-sia. Dapat ilmu baru dan teman-teman baru yang ramah-ramah. Oh jadi jalur mandiri. Iya, jalur mandiri. Good luck ya, semangat. Sudah semester 7. Iya. Sudah tinggal selangkah lagi, sedikit lagi. Semangat ya, Iya, sedikit Kak. lagi. Makasih waktunya. Dadah. Nah teman-teman, dari beberapa mahasiswa yang telah kita wawancarai ataupun kita tanya-tanya sedikit mengenai ketertarikan mereka tentang jurusan Bahasa Indonesia, nah dapat kita simpulkan bahwa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu fleksibel. Kenapa bisa saya katakan fleksibel? Karena di jurusan ini kita tidak terikat pada satu profesi, namun di jurusan ini kita bisa saja menjadi seorang jurnalistik, menjadi seorang guru, menjadi seorang editor, penulis, dan lain-lain yang bisa kita asah profesinya seperti itu. Nah di jurusan ini juga mahasiswa-mahasiswa bisa lebih mengasah hobi yang bisa mereka kembangkan dari waktu ke waktu. Nah setelah beberapa hal tadi, mungkin bisa sedikit kita room tour atau kita keliling melihat ruangan-ruangan yang tentunya memiliki nama-nama unik di jurusan ini. Nah ruangan yang pertama ada ruangan Pale Buku. Ruangan Pale Buku ini menjadi perpustakaan utama dari jurusan kita, di mana para mahasiswa bisa melakukan mencari referensi ataupun bisa melihat buku yang bisa saja mereka jadikan bahan ajar seperti itu. Ruangan selanjutnya ada ruangan tamumu. Kemudian ruangan selanjutnya ada ruangan ibu yang menjadi ruang kuliah. Beranjak ke ruangan selanjutnya yaitu ada ruangan bungga ataupun ruangan multimedia. Selanjutnya di sini ada restroom atau toilet mahasiswa yang biasa digunakan pada jam istirahat atau saat-saat yang diperlukan. Nah, beranjak lagi ada ruang kuliah 7 atau ruang kuliah Himadi. Demikian video saya yang bisa saya persembahkan pada kali ini. Jadi bisa kita simpulkan kembali bahwa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia itu menjadi jurusan yang bisa menjadi pilihan yang bisa kita jadikan objek saat kita bingung akan memilih jurusan apa seperti itu. Nah teman-teman, berdasarkan dari kesimpulan yang telah kita bahas tadi, juga beberapa ruangan yang telah kita perkenalkan yang ada di jurusan Bahasa Indonesia, semoga dari video saya teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai referensi di saat teman-teman bingung akan memilih jurusan apa di tahun yang akan datang. Nah teman-teman, saya Fira Febrianti pamit undur diri.